Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Putri. Kenapa nggak masuk? Tahu. Ya nanti ibu. Oh mudik ya. Nanti ibu ya sama ibunya ya. Kenapa dia nggak masuk? Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ayo, Mbak Nova bisa dipimpin berdoa. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Ya. Oh enggak, supaya kita semangat. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Kalau ibu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Yes, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Yes. Yes, sudah semangat ya. Anak masih ingat kemarin kita belajar materi tentang apa? Lupa Bu. Kemarin kita belajar tentang ekosistem ya anak-anak. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem yang harmonis. Sebelumnya, apa hubungan dari makanan dengan keseimbangan ekosistem? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Nah selanjutnya itu apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah yuk kita belajar ekosistem yang harmonis supaya kita mengetahui jawabannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik bisa mendeskripsikan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Yang kedua, peserta didik bisa mengaitkan fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, peserta didik bisa memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di depan. Tahun ini banyak hama tikus dan serangga. Jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya tahun ini jumlahnya jadi banyak? Jadi jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu, bagaimana jika suatu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem? Yuk kita pelajari bersama-sama. Keseimbangan ekosistem, jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya tumbuhan pada makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya suatu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Nah, perhatikan jaring makanan di depan, yaitu ada bunga. Bunga dimakan oleh kupu-kupu, lalu bunga juga dimakan oleh laba-laba. Nah, kedua hewan kupu-kupu dan laba-laba itu dimakan oleh katak. Kesimpulannya, jika lahan untuk pertumbuhan bunga berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini akan menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu. Tidak sampai situ, hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Yang kedua, jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba sulit mencari makan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Nah, dan yang ketiga, munculnya anggota baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan antara komponen-komponen dalam ekosistem seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik terganggu. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti aktivitas manusia, penebangan hutan, pencemaran, pemburuan berlebihan, bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, atau introduksi spesies asing.
Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, dan gangguan pada rantai makanan yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan manusia dan stabilitas lingkungan. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan ini terganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Misalnya, jika populasi ular berkurang drastis, maka populasi tikus dan katak bisa meningkat secara tidak terkendali, yang pada gilirannya bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman padi karena tikus yang memakannya bertambah banyak. Ini adalah contoh konkret bagaimana gangguan pada suatu bagian ekosistem dapat mempengaruhi seluruh sistem. Selanjutnya yaitu upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ada pun beberapa hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan tebang pilih pada pohon. Yang keempat, melarang dan tidak melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan maupun pemburuan hewan. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan pukat harimau, bahan kimia maupun peledak bahan penangkapan ikan. Nah, sudah semua materi hari ini. Sekarang kita bermain yuk. Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, satu dari 4, dan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, aturan permainannya yaitu 1, setiap kelompok menentukan ketua tim sebagai penjawab pertanyaan. Nah, kalian nanti menentukan ketuanya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Dan yang kedua, setiap tim harus bekerja sama dalam permainan. Ketiga, ketika soal sudah muncul, tidak diperkenankan untuk langsung menjawab. Yang keempat yaitu angkat tangan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, yang paling cepat mengangkat tangan yaitu tim tersebut nanti yang akan menjawab pertanyaan. Nah, yang benar nanti akan mendapatkan poin. Kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Soal yang pertama yaitu apabila populasi tikus berkurang maka akan menyebabkan ya kelompok 1 bertambah. Kita kunci jawabannya ya. Soalnya kita cek dulu ya. 1, 2, 3. Jadi tim 1 mendapatkan poin 1. Bisa. Soal yang kedua yaitu populasi belalang pada jaring-jaring makanan tersebut akan meningkat apabila siapa yang mau jawab? 1, 2, 3 angkat tangan. Tim 1 lagi, apa jawabannya? D. Kita cek jawabannya apakah benar atau salah. Berarti 2-0 ya. Selanjutnya, apabila terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan, maka menyebabkan 1, 2, 3. Apa berdua D? Kita lihat ya, salah. Skor 2-1. Ini soal yaitu kondisi di mana hubungan antara komponen-komponen dalam ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan fisik terganggu adalah pengertian dari benar ya, ibu hitung nanti kalian cepet-cepetan. 1, 2, 3. Skor imbang dan ini soal terakhir untuk menentukan kemenangan kalian.
Nah, siapa yang mau maju untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, Ame. Proses alamiah seperti predasi dan kompetisi membantu menjaga populasi spesies dalam batas yang wajar. Memastikan ekosistem tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi ketika ada gangguan sumber kehilangan spesies, populasi, perubahan iklim atau eksploitasi berlebihan. Gangguan ini dapat merusak rantai makanan dan habitat, menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan pada ekosistem secara keseluruhan. Nah, anak-anak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu bagikan LKPD untuk pekerjaan di rumah ya. Nanti kalau di rumah dikumpulkan ke Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya, tetap semangat dalam belajar. Dirasa waktunya sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillah.